Perkenalkan, nama saya Bastian Dipta Widianti. Saya dari Offering A4C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Pedagogi Andragogi. Lalu soal pertama, jelaskan perbedaan pedagogi dan andragogi. Perbedaan antara pedagogi dan andragogi yang pertama, jika pedagogi yaitu seni mengajar berfokus pada pendidik. Yang kedua, proses, alur, dan konten pembelajaran sudah ditetapkan oleh pendidik dan harus diikuti oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dianggap masih belum bisa mandiri sehingga pendidik yang berperan sebagai pengarah inti pembelajaran, sedangkan andragogi, seni mengajar yang diterapkan oleh pendidikan untuk mengajar orang dewasa. Yang kedua, pendekatan andragogi ini lebih berfokus pada peserta didik dibandingkan pendidiknya. Dan yang terakhir, peserta didik diasumsikan sudah memiliki konsep diri atau mampu mengarahkan dirinya dan mandiri. Untuk soal nomor 2, yaitu berikanlah contoh penerapan prinsip andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. Di sini saya memilih prinsip pengalaman nyata. Jadi, proses belajar dikaitkan dengan menggunakan pengalaman belajar. Maka dalam penerapannya, fasilitator membantu peserta menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai sumber belajar melalui penggunaan teknik seperti diskusi, permainan, peran, kasus, dan sejenisnya. Yang kedua, fasilitator menyampaikan presentasinya berdasarkan sumber-sumber dari dirinya terhadap tingkat pengalaman peserta. Yang selanjutnya, fasilitator membantu peserta untuk mengaplikasikan belajar baru terhadap pengalaman mereka, dan ini berarti membuat belajar lebih bermakna dan terpadu dalam pendidikan orang dewasa. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, bertanya, yaitu fasilitator diharuskan bertanya atau memancing pengalaman peserta didik, bukan mengajari. Dan gunakan pertanyaan yang menggali pengalaman peserta dan didasari dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu simak perkataan peserta, tanggapi pembicaraan dengan ekspresi wajah senyum, prihatin, dan sebagainya, lalu beri tanggapan berupa pertanyaan seperti, "Oh ya, contohnya bagaimana, Bu?" Lalu jangan memotong pembicaraan peserta kecuali topik sudah jauh melenceng. Yang ketiga, komunikasi. Di sini fasilitator bicara atau bertanya dengan bahasa sederhana tapi jelas. Gunakan kalimat singkat dan langsung ke tujuan. Perkenalkan diri dan hafali nama peserta. Lalu bahasa tubuh. Tatap mata peserta, bergerak secukupnya, usahakan setara atau meluput dengan siswa. Dan yang terakhir, mengarahkan orang. Pelajari hal yang akan disampaikan agar pembicaraan tidak melenceng dari topik. Dan dorong semua peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau diskusi. Gunakan jeda seperti canda, pujian, agar mereka merasa nyaman. Lalu soal yang keempat, yang terakhir, berikanlah contoh penerapan teknik fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Di sini saya mengambil contoh yaitu teknik ice breaking atau yang disebut aktivitas sederhana yang dapat untuk menyegarkan dan membantu peserta didik untuk lebih bersemangat. Contohnya, saat melakukan pembelajaran di PKBM, pada pertengahan pembelajaran, fasilitator merasa bahwa warga belajar sudah merasa ngantuk atau merasa tidak fokus. Biasanya teknik ice breaking ini bisa digunakan dengan cara mengajak seluruh peserta untuk mengikuti instruksi yel-yel dari fasilitator seperti, "Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan materi yel-yel terlebih dahulu, silakan ikuti saya ya. Jika saya ngomong semangat sore, Bapak Ibu harus menjawab yes, yes, yes," seperti itu. Nah, dari yel-yel tersebut, Bapak Ibu atau warga belajar itu tadi akan lebih merasa bersemangat dan tidak merasa ngantuk lagi. Sekian jawaban video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.